walau keraton Tirtayasa telah dibakar, Sultan Ageng Tirtayasa tidak menghentikan perlawanannya sama sekali. Sedangkan Sultan Haji tentu sangat rindu terhadap ayahnya. Ia berusaha keras agar ayahnya kembali ke Surosoan. Namun disinilah company memanfaatkan situasi sebagai puncak dari politik adu domba. Berawal dari Sunan Gunung Jati yang memiliki putra bernama Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten pada tahun 1552 hingga 1570. Kemudian, tahta kesultanan diteruskan secara berganti periode, yakni oleh Sultan Maulana Yusuf, Sultan Muhammad Nasruddin, Sultan Abdul Mafakir, dan Sultan Abdul Ma'ali. Pangeran Surya, yang merupakan putra mahkota dari Sultan Abdul Ma'ali, mendapatkan sepucuk surat dari Khalifah Mekah yang berisi gelar Sultan Abdul Fattah. Pada tahun 1651, Banten tercatat sebagai pusat perdagangan internasional karena letaknya yang sangat strategis dan berada di jalur sutra, di mana transportasi air di kala itu menjadi satu-satunya jalan yang dapat menghubungkan antara berbagai negara. Dengan hadirnya Sultan Abdul Fattah yang diangkat menjadi Sultan Banten kelima, membuat dampak kemajuan pesat di bidang perdagangan, penyebaran agama Islam, hingga pembangunan sungai dan irigasi untuk kebutuhan pertanian rakyat. Karena kepiawaiannya dalam bidang tersebut, Sultan Abdul Fattah diberikan julukan dengan sebutan Sultan Ageng Tirtayasa. Pangeran Purbaya, ada apa engkau datang tergesa-gesa? Maaf Ayahanda, Kompeni Belanda berulah kembali. Mereka telah memblokade perairan Teluk Banten, sehingga para pedagang dari mancanegara kesulitan untuk masuk pelabuhan. Apa motifnya Kompeni Belanda itu? Sehingga tak puas-puasnya membuat kegaduhan. Mungkin saja ini semua terjadi karena kita lebih memilih bekerja sama dengan orang-orang Eropa. Itu semua kita lakukan karena Kompeni Belanda meminta kita untuk memonopoli perdagangan, dan itu berdampak tidak baik untuk perekonomian Banten. Dan company sesungguhnya tidak memiliki hak untuk berbuat demikian. Kita harus berbuat sesuatu. Kita lawan mereka. Putra mahkota dari Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Sultan Abu Nasr Abdul Qohar atau dikenal sebagai Sultan Haji, yang baru saja pulang dari Mekah, melihat situasi dan kondisi Banten yang banyak perubahan. Ia menduga adiknya, Pangeran Purbaya, berperan besar terhadap pemerintahan Banten, yang semestinya itu adalah hak dan tugasnya. Siapa yang mengizinkan ada bangunan di sini? Aku sungguh prihatin sekali. Putra mahkota Sultan Haji semakin hari semakin dekat dengan Kompeni Belanda. Dalam Baginda Sultan, bukannya kami mau mengadu domba, tapi kami merasakan hal yang serupa. Kompeni Belanda dan Sultan Haji sudah membuat perjanjian tentang pajak dagang yang dinaikkan. Perjanjian yang dilakukan
justru merugikan rakyat Banten. Dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan kita, Sultan. Apa mungkin Kakanda dipengaruhi oleh company untuk melakukan semua itu? Apa maksudmu berkata demikian? Ananda Sultan, apa maksud membuat kebijakan dengan company Belanda yang justru mempersulit rakyat? Itukah yang kau pelajari di perantauan? Aku berdekatan dengan company agar Banten bisa damai. Tidak ada perang. Pemikiran kamu itu salah, Ananda. Company Belanda itu sangatlah licik. Mereka berbaik hati kalau ada maunya. Selalu mementingkan kepentingan sendiri dan menghiraukan kepentingan rakyat. Ubah kembali kebijakan dan keputusan kamu itu, Ananda. Atau kami akan berperang melawan mereka. Kami tidak takut. Ayahanda, pasukan kita banyak yang gugur. Ananda mendengar kabar bahwa Kanda Sultan Haji bersama company, mereka bukan hanya ingin menguasai keraton Surasowan, tapi juga ingin menguasai keraton Tirtayasa ini. Lalu bagaimana dengan nasib keraton ini, Ayah? Apa kita tinggalkan begitu saja? Bakar. Betapapun aku tidak sudi keraton Tirtayasa ini diambil alih oleh company Belanda. Bismillahirrahmanirrahim.